Oke, Rozi, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Ini rencana kita tadi kan Ya, untuk mengadakan pelatihan menulis novel. iya, Jadi iya. outputnya jelas novel untuk guru, mahasiswa-siswa dan umum lah. Hmm, Jadi yang kita bahas ini semacam berbagi pengalaman Iya, iya. proses kreatif Dorozi sampai akhirnya terbit sebuah novel yang cukup fenomenal. Insya Allah, insya Allah. Karena berdasarkan pengalaman nyata ya, based Iya, on true story. iya. Nah, gimana ceritanya dah? Ya, kemarin saya pernah juga berbicara di sebuah forum ilmiah gitu ya tentang sastra. Kami sepakat bahwa karya besar itu tidak lahir dari situasi biasa gitu kan. Oh, Sering dipicu. Nah, kalau bukan selalu, tapi setidaknya sering dipicu oleh sebuah situasi yang menekan kita, yang membuat perasaan kita berada di perasaan terjauh, berada di puncak perasaan. Ketika itu kita menulis apa yang kita rasakan, sepertinya hasil dari tulisan itu lebih menggigit gitu. Nah, seperti saya misalnya, karena saya seorang narapidana gitu kan. Lalu kondisi batin ketika itu adalah kondisi batin yang sangat sensitif. Sedikit saja terpicu perasaan ini kan, ketika itu begitu mudah, kalau marahnya susah, marahnya gampang, tersinggungnya gampang gitu kan. Dalam situasi yang sensitif itu, ternyata ketika saya bawakan untuk menulis, hasilnya aja luar biasa ternyata gitu kan, dan menghasilkan trilogi, artinya 3 novel saling berkait gitu. Jadi intinya bahwa saya menjadi novelis kan ini itu sangat dibantu gitu ya, dan kutip gitu ya, sangat dibantu karena saya masuk penjara kan gitu. Nah itu. karena ini apa namanya? Karena keadaan ya. Iya, karena keadaan. Dan saya juga melihat bahwa kalau apa yang kita ceritakan itu kita alami gitu. Kalau apa yang kita ceritakan itu kita mengalami, itu menceritakannya lebih enak, lebih lancar, dan bahasa yang keluar itu sesuai perasaan kita. Sehingga kita tidak perlu mencari perasaan orang lain untuk gimana rasanya Menggambarkan. tersiksa itu ya. Kita tidak perlu menanya sama orang lain, karena kita sendiri sudah merasakannya. Sehingga kita ketika menuliskan itu lancar gitu. Dan bahasa kosakata yang keluar itu memang kosakata yang mewakili perasaan itu. Waktu itu. Berapa lama prosesnya? Kalau yang 3 novel itu termasuk cepat sebenarnya. Itu yang 3 itu 1 tahun saja. Karena memang ada semacam tekad gitu ya. Karena seperti juga dulu saya bilang di salah satu channel, bahwa saya punya perasaan ketika itu saya sudah kalah gitu. Karena divonis 9 tahun, artinya kan saya sudah kalah 9-0 gitu kan. Jadi makanya saya mencoba untuk melakukan suatu usaha, kalaupun tidak menang, minimal seri kan gitu. Nah, salah satu cara bagi saya adalah ya harus berkarya gitu. Nah, karena semangat berkarya itulah saya tulis gitu. Cuman prosesnya tidak begini. Selesai satu berikutnya, tapi dikerjakan satu saya serentak. Kadang pada materi pertama seperti Penghuni Kandang Stumbin gitu yang novel pertama itu, pas agak mentok gitu, saya coba ke novel berikutnya gitu kan, 114 Halaman Hotel Prodeo gitu. Mentok lagi, saya coba yang ketiga, agak sedikit mentok lagi, ya pindah lagi satu. Gitu, begitulah prosesnya. Artinya saya menulis itu 3 novel, selesainya sama, mulainya sama, selesainya sama juga dalam setahun itu gitu. Misalnya nih ada kawan-kawan mau nulis, dia belum ada ide. Kalau dari Darozi kan cari peristiwa yang membuat suasana. Ya setidaknya kita, kalaupun kita tidak mengalami, artinya kemarin juga saya bilang gini, untuk mendapatkan pengalaman
seperti saya tentu tidak pula harus masuk penjara gitu kan. Nantinya itu konyol juga. Kenapa harus datang juga ke penjara? Itu minimal kita bisa observasi atau mengunjungi orang-orang sesuai dengan tema kita. Kalau tema kita adalah tentang inspirasi kehidupan, ada orang, misalnya ini kita membaca sesuatu, ada seorang lelaki atau seorang ibu-ibu, lalu dia bercerita tentang pengalamannya inspiratifnya. Lalu untuk merasakan perasaan minimal kita berteman dengan dia lah agak 1-2 hari gitu kan. Kita tanya lah, kita rasakan, kita bayangkan pula yang dialami itu adalah kita pula yang mengalami gitu kan. Masuk ke dunia dia. Nah, masuk ke dunia dia. Seperti itu sepertinya gitu. Ya kalau seandainya, kalau saya kemarin itu kalau untuk merasakan betapa sedihnya tidak punya ayah dan punya ibu, ya tentu kita mungkin perlu juga bertanya kepada yang mengalami gitu kan, seperti anak yatim piatu atau seperti kita pergi ke panti asuhan, ya kita tanya langsung gitu, kita bawakan dan kita bayangkan dia itu kita gitu, gitulah mungkin seperti itu. Dapatkan rasanya. Jadi intinya kalau ingin membuat novel, ya gampang saja. Artinya kalaupun tidak kita punya kisah, tapi menumpang pada kisah orang lain, tapi tidak mungkin bahwa setiap orang tidak punya kisah. Setiap kita itu pasti punya kisah menarik, kisah inspiratif yang belum kita curahkan ke orang banyak gitu ya. Setiap manusia pasti memiliki itu, nggak ada. Artinya kita melihat orang yang susah, dia hidupnya datar-datar saja. Mungkin di mata kita dia datar-datar saja hidupnya. Kalau kita gali sama dia, bercerita dengan dia, ternyata ada pula kisah-kisahnya yang kadang-kala lebih parah pula dari yang kita alami kan gitu. Jadi intinya apapun kisah, mau kisah orang atau maupun kisah kita, itu bagus untuk ditulis dan memungkinkan gitu. Memungkinkan dan mudah ya. Dan mudah. Nah, ini catatan mudah gitu. Ya kadang-kadang orang sering bertanya sama saya tuh, gimana cara memulai gitu kan. Bagaimana cara memulainya itu? Ya kalau Anda susah sekali mengatakan bagaimana cara memulai, ya kalimat itu Anda buat pertama dulu. Entah bagaimana cara memulainya. Anda buat aja itu dulu pertama gitu kan. Dan sudah mulai ya? Sudah mulai itu gitu. Jadi gitu aja gitu. Entah bagaimana cara memulainya. Hari ini saya ditantang untuk membuat sebuah tulisan. Tapi saya bingung dari mana saya memulainya, misalkan tema apa yang mau cari, itu tulis dulu gitu. Itu udah ditulis aja. Mulai aja gitu. Artinya tidak ada hambatan. Dan apapun begini pula, apapun jenis cerita, apapun jenis kisah yang kita buat, pasti bagi orang itu berharga, insya Allah. Dan bagi orang, cerita kita itu pasti ada di antara orang itu yang menganggap cerita kita baru gitu. Mungkin bagi sebagian orang, udah cerita lama. Tapi tetap saja ada orang yang ketika membaca tulisan kita itu, wih, ini baru pula nih, pasti ada itu. Jadi apapun gaya tulisan kita, apapun tema kita, pasti ada penikmatnya. Gitu. Artinya jangan merasa ini temanya udah ada, jangan merasa gitu ya. Tetap apapun, ya sama saja dengan makanan, apapun jenis makanan kita buat, tetap ada penikmatnya gitu. Tergantung lagi ini yang sedang populernya, ini sedang lagi viralnya gitu kan. Ya seperti tulisan juga seperti itu. Dulu lagi larisnya seperti tayang-tayang televisi dulu. Sinetron yang bercerita tentang Islami, tentang musibah, religi gitu. Itu hilang lagi tentang percintaan, roman gitu kan. Lalu cerita lagi tentang kisah inspiratif gitu kan. Ya seperti itulah. Kalau lihat juga sekarang novel gitu kan, ketika era kemarin setelah Andrea Hirata membuat tentang Naskah Pelangi dengan biografi yang disastrakan gitu kan. Artinya biografi, kalau dikatakan biografi tentu tidak juga, karena sudah ada unsur sastranya gitu kan, dan unsur fiksinya. Juga seperti saya, orang yang saya kisahkan di dalam novel saya Penghuni Kandang Situmbin ini, semuanya ada orangnya. Orangnya ada. Cuman karena sudah masuk pada proses sastra, tentu ada yang dipertajam, ada yang didramatisir gitu kan. Seperti kadang-kala si A jahat, si B wajahnya sangar, si C orangnya nakal. Ketika disatukan dia menjadi satu pribadi yang luar biasa gitu kan. Satu karakter baru. Karakter baru gitu. Dia ada 3 karakter yang 2 karakter di dalam Penghuni Kandang Situmbin itu
yang merupakan dua pribadi gitu, yang saya jadikan satu figur, satu pribadi gitu, untuk mempertajam karakter yang dia tampilkan gitu. Nah, sehingga alhamdulillah setelah beredar, ya alhamdulillah gitu ya, artinya 1000 cetak pertama itu 10 hari habis gitu. Lalu 3000 cetak kedua, dan cetak ketiganya ini belum nyampe nih. Artinya begini, semula mungkin kita menganggap itu biasa-biasa saja, tetapi ketika dibaca orang lain ternyata ada sesuatu yang tidak biasa gitu. Nah gitu. Itu satu. Nah tadi kan mudah kata Darozi. Kira-kira kalau udah mendefinisikan novel ini apa? Menulis novel ini seperti apa? Seperti melukis kah? Iya, sebenarnya begini ya, kalau saya mencoba, karena saya juga seorang pelukis gitu kan. Memang tidak mungkin langsung berkarya, satu kali coba langsung hebat, nggak bisa, mungkin begitu. Sebab saya begini, proses saya menjadi seorang penovelis, itu berawal ketika saya jadi wartawan dulunya kan gitu, wartawan Jakarta. Dan sebenarnya tahun 2012 saya sudah menulis novel. Sudah ada 3 buah novel yang saya tulis. Cuman belum saya terbitkan. Karena ketika itu saya masih kurang yakin novel itu bisa beredar dengan baik di pasaran gitu. Jadi saya begini, bahwa menulis novel misinya seperti apa gitu ya. Bagi saya itu memang lebih banyak unsur perasaan, kan ini rasa pribadi gitu ya. Unsur perasaan ketika rasa kita itu kita tulis, ya hasilnya bagus. Dan novel itu kalau secara definisi, novel itu kan fiktif gitu kan. Tidak ada novel yang kisah nyata sebenarnya gitu kan. Sehingga kalaupun ada kisah nyata harus kita ada unsur-unsur fiktifnya gitu. Iya. Ya kalau saya kebetulan dari novel saya itu memang fiktifnya tidak terlalu banyak karena kisah itu nyata gitu kan. Cuman dalam penggambarannya memang ada unsur fiktifnya gitu. Jadi kalau menurut saya novel itu ya adalah curahan perasaan ke dalam bentuk tulisan gitu. Nah, curahan berbagai kisah gitu kan. Berbeda dengan laporan, dengan jadi wartawan gitu. Nah, laporan kan melaporkan sesuatu kejadian. Ya, dan ada juga analisa-analisa kita gitu. Sementara kalau novel itu lebih kepada perasaan ya. Perasaan saja, perasaan yang lebih banyak gitu. Ya itulah Ustaz. Bermanfaat. Kalau manfaatnya apa? Saya bilang begini, kadang kita kan pernah punya semacam hadis itu ya. Sebaik-baik pekerjaan itu adalah entah hadis entah kata ulama. Pokoknya sebaik-baik yang kita lakukan itu bermanfaat untuk orang lain gitu. Iya. Ya, artinya jangan melakukan sesuatu yang mubazir gitu. Ya, seperti novel gitu. Setidaknya ketika kita menulis itu, dan di dalam novel kita itu ada kata-kata motivasi gitu kan. Mudah-mudahan orang termotivasi pula oleh kata-kata kita itu. Seperti saya menulis Pengunikatan Situmbin gitu ya. Walaupun dengan bahasa yang sangat bahasa pasaran yang digunakan, kadang-kadang agak terdengar vulgar gitu kan. Tapi saya ingin menggambarkan bahwa jangan pernah Anda masuk penjara. Kalau penjara itu luar biasa, tersisanya Anda gitu kan. Nah, cuman di balik semua itu, saya berkata, ketika sudah masuk ke dalam suatu penjara, lalu Anda mendapat semacam ujian, ya ambil aja hikmahnya kan gitu. Nah gitu. Jadi intinya dalam novel saya itu saya katakan manfaatnya gitu. Yang pertama, jangan sampai orang masuk penjara. Pesan moral pertama. Karena itu menyusahkan. Yang kedua, ketika kita sudah berada dalam penjara itu, jangan menyerah. Buat sesuatu yang bermanfaat. Dan ceritakan pada orang. Semoga manfaatnya. Ada manfaatnya gitu. Jadi intinya bahwa apa yang kita tulis itu, apa yang kita berbuat gitu ya. Kata-kata itu pernah saya dengar itu. Sebaik perbuatan kita itu yang bermanfaat untuk orang lain, bukan untuk diri kita saja gitu kan. Ya minimal dalam pesan agama itu amar ma'ruf nahi mungkar lah gitu kan. Bagaimana kita dengan tulisan kita itu bisa mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah kepada kemungkaran.
Jadi apalagi zaman seperti ini, apalagi guru-guru gitu ya, sudah saatnya kita tidak lagi berbicara dengan mulut gitu. Sebab bicara mulut terbatas. Ketika kita sudah pensiun, ini mulut kita ini enggak ada susah didengar lagi nih. Yeah. Tetapi ketika kita pengalaman kita mengajar sebagai guru kita tulis, kalaupun kita sudah meninggal, kita tetap hidup dalam karya kita gitu. Seperti Hamka. Juga para penulis lainnya, penulis tafsir. Kalau dia tidak menulis, hari ini dia sudah menjadi tulang belulang saja itu. Tidak lagi pernah dibicarakan. Tapi karena ada karya yang ditinggalkan, dia senantiasa hidup. Di salah satu manfaat menulis itu adalah memperpanjang umur. Ya, memperpanjang umur itu bukan kita hidup terus di muka bumi, tapi kita sudah tidak ada, kita tetap hidup di dunia gitu kan. Nama kita tetap hidup, pola pikiran kita tetap hidup, kita tetap memberikan pelajaran sama orang, sehingga itu saya menganalisanya itu juga salah satu bentuk yang disebut dari 3 hal yang tetap mengalir itu, ilmu yang bermanfaat gitu. Kita sudah tidak ada, tetap ilmu kita masih bisa. Ilmu kita tetap berjalan dipakai orang gitu. Jadi intinya saya pernah bicara dengan guru itu, sudah saatnya guru itu tidak saja berbicara dalam lokal dengan mulut gitu, tapi sudah harus pula berbicara dengan tulisan gitu ya. Sebab mulut terbatas, sampai anda pensiun udah habis. Kalaupun anda ngomong sendiri aja lagi kan. Tapi kalau meninggal sesuai buku, lalu menulis buku, berapa tahun kemudian, puluh tahun kemudian, itu kita akan tetap dikenang pertama. Yang kedua, pola pikir kita akan tetap dicerna orang, dan insya Allah ada manfaat yang diperoleh orang yang membacanya gitu. Walaupun kita sudah mati. Walaupun kita sudah meninggal gitu kan. Ternyata kita tetap hidup di mata orang banyak karena karya kita itu tadi gitu. Nah, gitu. Kalau guru misalnya dia mau buat novel tentang ngajar. Oh, bagus sekali. Dia bagus ya. Saya lihat kan deh, itu novel pertama, novel kedua itu tentang sekolah itu. Tentang sekolah. Cuman belum saya terbitkan. Nanti bisa kita terbitkan. Apa ceritanya misalnya guru ngajar gitu lah ya settingnya. Konfliknya itu seperti yang kalau yang kemarin itu saya mengambil 3 sosok anak-anak. Kan siswa itu di sekolah itu kan saya ambil 3 karakternya saja gitu kan. Saya ceritakan karakternya. Yang satu terlalu baik, yang satu ini benar-benar orang yang kurang sikap kurang baik, kurang ajar gimana anak-anak ini nggak mungkin kita boleh bilang kurang ajar ya. Artinya kurang terpuji sikapnya. Dan satu lagi ada anak yang cerdas tapi kurang peduli gitu. Nah, terjadilah konflik antara mereka ini. Disitulah saya memanggil dalam kisah itu bagaimana peran guru sebagai guru BK, guru bimbingan kaum, bagaimana peran wali kelas. Sebab begini, saya gambarkan di situ banyak guru yang memahami pelajaran di sekolah, tapi kadang-kala tidak memahami latar belakang anak ini. Kita nyampe di sekolah, tugas kamu. Kita tidak pernah tahu di rumah tadi dia ngapain nih, sudah makan di rumah tapi belum tadi nih. Atau tadi bapak ibunya di rumah bertengkar atau gimana ini? Atau tadi menjelang ke sekolah dia ada masalah dengan uangnya, uang kos tidak ada atau gimana ini? Nah, itulah kecamatan guru bahwa tugasnya bukan di dalam lokal itu. Kan kalau kita menuntut, tugas kamu, PR kumpul semacam gitu. Nah, itu saya novelkan gitu. Bahwa seorang guru itu tidak saja seputar ke papan tulis, spidol, tugas, nilai. Tapi ada sesuatu yang komplit yang perlu diberikan guru kepada muridnya gitu. Soalnya setelah saya sendiri pribadi untuk novel itu, saya langsung pergi ke rumah anak itu. Yang satu bapaknya tidak ada lagi di rumah, lalu ibunya beristri lagi, bersuami lagi, tinggal dia sama neneknya saja gitu kan. Saya bawakan perasaan itu gitu kan. Lalu satu lagi yang anak yang pinta, yang apa ini, yang gayanya selangit ini nih, dia anak orang kaya segala macam, sabar juga gitu. Jadi intinya bahwa dalam novel pendidikan itu
itu sangat banyak bahan yang bisa diangkat gitu. Benar ya. Nah, juga misalnya pula tentang satu mata pelajaran saja, kalau perlu setting dalam lokal saja gitu. Iya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari 30 gitu kan. Iya. Menceritakan situasi yang di dalam Suasana lokal, kelas. suasana kelas saja jadi novel juga itu. Entahlah, pada hari ini, hari pertama saya masuk sekolah, mulai mengajar di sekolah ini. Saya menghadapi 30 orang murid yang semuanya hari ini menatap saya. Matanya seluruhnya memandang saya, dan saya pun menjadi kikuk ketika menghadapinya. Itu mulai untuk memperkenalkan diri saya, padahal saya sudah lama jadi guru. Tapi ketika berada di sekolah yang baru, berhadapan dengan siswa yang baru, saya ternyata gugup juga. Untuk memulai berbicara saja, saya bingung. Akhirnya saya beranikan berbicara dengan mengucapkan assalamualaikum, lalu berbicara tentang diri saya. Setelah itu ternyata mencair. Tapi entah kenapa ada satu anak yang mencoba bertanya, dan pertanyaannya itu benar-benar menikam saya. Pertanyaan adalah, Bu, apakah ibu sudah bersuami? Nah, itu kan. Saya tentu apa? Saya ini seorang kebetulan sudah berumur 35 tahun, memang belum punya suami. Nah, itu seperti itu. Mantap ya. Itu cerita seperti itu. Saya sederhana aja. Sederhana saja itu. Tapi menarik. Itu menarik cerita itu. Waduh, saya berpikir bagaimana saya harus menjawabnya. Apakah saya harus berbohong kepada anak-anak saya ini? Oh, konflik batin. Konflik batin. Berbohong juga tidak bagus dalam dunia pendidikan. Ternyata terus terang, apakah saya menilai seorang orang yang tidak laku? Guru yang tidak laku, percuma saja jadi guru, ternyata tidak laku-lakunya. Itu salah satu konflik batin. Suasana kelas tuh. Suasana kelasnya itu bisa jadi satu novel itu. Itu saja tiap hari dibukukan. Besoknya ada lagi yang bercerita tentang ini. Hari kedua. Hari ketiga ternyata ada pula siswa yang bercakap misalnya kan. Bercakap ternyata dia sering hina gitu. Bapak kau tua tuh, bapak kau maliang gitu kan. Apa kau dan konflik pula ini. Jadi konflik antara siswa. Bagaimana pula kita sebagai guru ini? Saya bingung juga harus bagaimana saya memilah. Sementara yang satu ini walaupun dia mulutnya keras, tapi saya tahu dia hatinya tidak seperti itu. Sementara ini walaupun dia lunak, tapi saya dari wajahnya beberapa kali saya melihat dia memiliki sifat yang agak pendendam gitu. Ada apa juga banyak pula ceritakan. Jadi kalau saya untuk menceritakan satu kelas itu saja itu memang insya Allah dalam jangka waktu 10 hari jadi novel satu itu. 10 hari ya? 10 hari jadi novel satu itu. Nah kita ini sebulan ini rencana. Berarti lebih mungkin lagi ya? Ya kalau seandainya itu bisa 3 novel kalau 3 bulan itu. Itu begitu kalau orang kelas. Saya nanti kalau bertemu dengan guru saya gitu kan. Bertemu dengan guru-guru yang ingin buat novel itu. Insya Allah dengan cepat bisa saya arahkan itu. Setidaknya itu tadi. Atau masalah kita dengan anak saja. Kita mau mengajar nih, anak di rumah nih, masalah dengan istri suami saja di rumah, bisa juga jadi cerita gitu. Hari ini saya sudah sangat siap-siap untuk pergi mengajar, sudah siapkan dari semalam. Tapi entah kenapa pagi-paginya anak saya yang satu ini memang terkenal rewelnya, tiba-tiba dia tidak mau ditinggal, dia tetap juga pengen ikut dengan saya. Nah, itu bisa jadi cerita juga. Ini konflik dengan anak saja nih. Profesi kita guru, yang kita ceritakan konflik dengan keluarga aja saja nih. Bagaimana kecerdasan seorang guru, inti pesan moralnya nanti adalah apa kecerdasan seorang guru untuk mengatasi masalah keluarga dengan tetap sukses menjadi seorang guru dan mengajar di sekolah. Itu inspirasinya seperti itu gitu. Karena dunia dia mengajar dengan dunia dia rumah tangga. Gitu. Bagaimana dia bisa mengatasi konflik dengan keluarga, dengan tetap sukses menjadi seorang guru. Itu ada juga guru yang sedang dalam keadaan misalnya dia mengajar ternyata suaminya ternyata bermain pula dengan apa, itu bisa jadi cerita juga. Itu gangguan profesi juga itu. Atau misalnya berita yang agak ekstrim misalnya kan cerita ternyata wali murid dari anak itu juga ngejar kita misalnya, itu jadi apa juga itu di novel yang luar biasa juga. Tapi intinya apapun kita tulis bukan cerita lama tapi memiliki nilai manfaat gitu. Nah, itu nanti nilai moral tetap ada. Pelajaran. Dan kebetulan saya menggunakan bahasa
hiperbola bombastis gitu ya. Saya menggambarkan sesuatu Hiperbola itu, bombastis. ya artinya hiperbola yang bombastisnya lagi. Majasnya itu, oh. Majasnya itu benar-benar apa? Tidak saja hiperbola. Hiperbola kan banyak novel hiperbola itu. Tapi saya lebih meningkatkan statusnya menjadi bombastis gitu. Hiperbola bombastis ya. Iya. Nah, itu mungkin istilah saya gitu. Mungkin ada dalam istilah apa enggak ada itu. Istilah sastra enggak ada. Yang ada cuma hiperbola. Cuman saya menganggap gaya tulisan saya itu hiperbola bombastis gitu. Dengan kata-kata saya itu memang seperti itu ya. Seperti yang saya kemarin kan saya tulis juga dalam ini dalam kandang situ cerita Tanah Tumbin yang mungkin Ustaz sudah baca gitu ya. Saya menggambarkan sesuatu itu memang terlihat lebih dalam gitu. Ini bolehlah saya lihat nih satu apa seperti ini contohnya. Tentang bab ketiga di novel 145 Hotel Prodeo gitu kan. Kawan, pintu besi mirip kandang harimau ini adalah ruang tahanan Mapolres. Aku kini berada di depannya. Berada di sini kawan, diriku seumpama seekor kijang patah kaki yang sebentar lagi akan diserahkan kepada kawanan harimau lapar yang tak sabar menunggu santapan daging segar. Di hadapan pintu ini pula, aku diapit 2 polisi bersenjata dan aku berdiri kaku dengan tangan bergelang besi. Puluhan penghuni sel yang mirip harimau lapar itu mendadak bangun ketika petugas jaga membuka pintu besi menggunakan tenaga kasarnya. Ekspresi mereka sama betul dengan wajah binatang rakus kedatangan makanan enak lagi bergizi. Sebab menakutkan kawan, bunyi pintunya saja menyurutkan nyali, berderak-derak serupa suara dengusan malaikat pencabut nyawa. Saat telingaku menangkap bunyi angker itu, jantungku berguncang hebat dan mentalku rusak parah. Nyaliku kempes mendadak laksana ban yang pentingnya lepas setelah tiba-tiba. Apalagi isi lambungku telah tumpah sejak 5 hari menjalani tahanan di sel sebelumnya. Puluhan manusia sangar itu kemudian berdiri dan memandang arah yang sama. Padaku si kijang patah kaki ini. Menurut batinku kian menjadi hingga khayalku sampai pada sebuah kematian. Sebab kondisi tubuhku kian lemah. Dari sini kan sebenarnya kan kita hanya menceritakan kita sedang berada di depan sel. Lalu sebentar lagi kita akan dimasukkan dalam sel. Lalu dalam sel itu sudah ada orang-orang yang sebelumnya sudah ditahan. Nah, kan? Lalu bunyi pintunya itu nyek 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 nyek. Tapi di dalam bahasa saya ini seperti itu jadinya gitu. Kan kita sebelah itu. Berada di depan pintunya besi ini. Tapi saya carikan pintu besi ini yang sama dengan pintu besi ini seperti apa? Ya pintu kandang harimau. Perumpamaannya gitu. Hiperbolanya bombastisnya itu seperti itu. Saya carikan semacam bahasa lain yang menggambar, tetap itu yang saya katakan, tapi bahasanya itu bombastis gitu. Jadi orang pun membayangkannya seperti itu. Apalagi saya seperti kijang patah kaki gitu. Ketika itu saya sudah lemah gitu kan, sudah layu, mental saya sudah apa. Apa yang menggambarkan itu? Ya saya bayangkan saya itu kijang patah kaki. Karena yang di dalam itu adalah orang-orang yang sudah bermasalah. Saya bayangkan dia itu adalah harimau yang lapar gitu ya. Dan sebentar lagi akan makan saya gitu. Padahal gitu aja. Pikiran saya ketika itu hanya gini. Duh, nanti saya di mana? Diapain itu orang dalam itu nanti ya? Apakah nanti enggak dipukulin saya enggak tuh? Kan itu cuma apa saya. Cuman dalam bahasa saya itu jadi itu. Menggambarkannya gitu. Lalu bunyi nyet, kan betul itu bunyi pintu itu. Agak mengganggu perasaan gitu ya. Tapi saya gambarkan di sini bunyinya saja mengerikan, menginyu seperti dengusan malaikat pencabut nyawa gitu. Adik saya carikan apa bahasa yang paling tajam dari bunyi yang seperti itu gitu. Pokoknya menakutkan gitu. Nah, seperti itu. Misalnya dindingnya tebal gitu. Saya tidak mengatakan dindingnya sangat tebal. Dindingnya benar-benar tebal. Itu bagi saya masih belum sampai. Dindingnya amat tebal. 2 rol anak sekolah. Nah, kan jelas itu. Ada gambarannya ya? Ya. Dan ada besi, seperti saya ada ceritakan apa? Ada besi saling menyilang. Di besi itu saya gambarkan ada besi sebesar ular sawah. Di perumpamaan kita itu ada perumpamaan yang ya sering orang melihatnya gitu, ular sawah sedang tumak atau sebesar tangkai sapu misalnya, bersilang gitu. Oh ya, tergambar tergambar langsung gitu. Jadi
Tapi bagi penulis pemula jangan pikir itu Nggak usah dulu langsung ke gitu. situ ya. Jangan pikir ke dulu. Nanti- Buat saja seperti ini. Hmm. Buat saja saya pergi mengajar dengan seorang ojek. Di tengah jalan entah kenapa saya agak kurang nyaman naik ojek ini, bau pakaiannya itu agak menyengat hidung saya. Entahlah, mungkin saya berpendapat positif saja, mungkin dia lupa mencuci kemarin atau dia tidak ada istri yang mengurusnya di rumah. Nah, kan enggak itu. Ya cukup. Kalau di tangan saya nantinya bunyinya beda pula itu. Gimana jadi? Entahlah. Hari ini benar-benar naas bagi saya. Saya menumpang ojek, bau jaketnya saja melebihi dari jauh ke zaman kucing gitu kan. Iya. Aja kalau saya seperti itu, pembastis jadinya gitu. Saya berpikir sudah lawan hitam berkerak seperti ini, bajunya bau pula. Saya membayangkan beberapa menderitanya lelaki seperti ini. Itu jadinya ini. Iya. Betul. Jadi kalau pemula tadi udah cukup. Cukup itu aja dulu, bisa tanya dulu seperti itu. Orang pun udah bisa gambarin ojek bau. Sama aja gitu kan. Sama sebenarnya. Sama, cuman ini kan nilai apa aja lagi gitu. Jadi gampang saja gitu. Bang, udah aduh, ini minum kok. udah bisa pesan. Kau lah saja minum duit sekolah doa lalu buka kah? Aduh nanti bakal ya nak. Jadi begitu menarik. Gampangnya menurut saya membuat cerita itu. Gampang seperti itu gitu. Apapun bingung nih, apa nih bagaimana nih? Bingungnya saya melakukan ini. Bingung itu buat dulu gitu. Nah, kalau bingung dikasih majas-majasnya itu. Gimana? Aduh. Rasanya saya seperti orang dungu hari ini gitu. Ada menunya belum? Rasanya dari sekian tahun saja manusia, inilah hari teridiot yang saya alami gitu. Dari sekian puluh tahun saya hidup gitu. Inilah hari saya merasa paling idiot gitu ya. Saya tidak mampu berpikir sedikit pun. Masa bisa seperti itu, bingung itu. Padahal sebenarnya bingung. Saya Saya bingung deh gitu kan. Iya. Nah gitu. Nah, itu gitu Ustaz. Jadi bagi saya nanti buat saja dulu cerita persinya. Ya. Nanti saya beritahu. Coba sekarang gali kata lain dari contohnya. Ada kata-kata mengambil. Kan? Mengambil gitu. Itu biasa itu. Coba katakan meraup. Nah, ini lain pula nih. Daerah mengambil juga sih. Mengambil juga gitu kan. Nah, gitu. Jadi buat dulu kalimat dasarnya ya. Biar aja dulu apa biar cerita saja. Pagi ini baru jam 8 tuh jam 7.30 saya memasuki kelas 76 lokal yang saya hajar hari ini. Saya sapa anak-anak saya seperti biasa dan dia menjawabnya. Tapi dia tidak pernah tahu apa yang sebenarnya saya rasakan hari ini. Padahal hari ini ada perasaan yang berbeda yang tidak sama dengan perasaan saya hari kemarin. Nah, misalnya kan. Nah, ceritakanlah apa masalahnya. Itu memulai cerita bahwa ada satu kejadian yang semalam menyerita. Misalnya ada orang nelpon apa-apa, dia nanya kita, meneror kita, misalnya kan. Sebenarnya kita ingin mengatakan itu, tapi kita mulai dengan cara seperti itu. Pokoknya nanti saya berharap kalau ada pelatihan-pelatihan membuat novel ini, saya yakin dalam berapa hari saja, itu sudah akan mampu membawa guru-guru untuk bisa membuat cerita interaktif gitu kan. Dalam berapa hari saja? Kalau saya pernah berpikir seminggu gitu atau 3 kali pertemuan lah gitu kan. Itu hari pertama motivasi, memotivasi dia, lalu hari kedua mencoba menggali pengalaman masing gitu kan. Hari ketiga coba menulis gitu. Nah, itu. Di pertama motivasi dari saya, yang kedua menanya apa dia tuh. Apa yang pernah dilakukan? Pasti Ibu punya sebuah pengalaman. Pernah sebuah kejadian. Pasti ada pernah diusili. Pernah sakit hati, pasti pernah besar hati. Besar hati jadi novel, sakit hati jadi novel, kecewa jadi novel, senang jadi novel, bergembira jadi novel, sedih jadi novel. Ya novel sedih, novel gembira, novelnya kan ada. Atau dicampur. Seperti saya ini. Saya ini orang saya bawa kepada
kepada ragam perasaan gitu. Orang tidak mau ambil dari ragam perasaan. Ini novel pada saya dengan Tumbin ini bisa orang tertawa, terbahak, bisa ke atas kakinya karena tertawa, bisa menangis saja jadinya, bisa terharu, bisa terdiam gitu. Ragam perasaan yang saya tawarkan. Campur aduk ya. Campur aduk. Ya boleh saja kalau kita mau, itu tergantung pilihan kita lagi gitu kan. Dan saya tidak mau menjadi orang yang salah itu menjadi saya gitu kan. Artinya kita memiliki tetap juga jadi dia gitu kan. Tidak harus pula gayanya dengan gaya saya gitu kan. Mungkin dengan gaya-gaya dia suka lagi dengan gaya yang melankolis gitu kan, dengan bahasa-bahasa betapa indahnya dunia ini, langitnya cerah biru, indah memandang mata misalnya kan, bisa juga dengan gaya bahasa seperti itu. Kalau saya kan membuat bahasa itu pap. Pokoknya setiap kalimat itu mencak-mencak gitu kan. Kalau tipu dia aja macam-macam gitu kan. Mencabik-cabik ya. Mencabik gitu kan. Jadi bagi saya novel itu tidak saja berkisah, tapi membawa orang untuk berwisata kata-kata gitu kan. Gitu. Larut orang itu. Mungkin 3 kali pertemuan bisa. Karena mudah. Karena mudah gitu. Mudah. Itu kan sulit itu ilusi. Nah, ini sulit itu ilusi gitu kan. Oh, payah. Payah terus. Kalau kita payah jadi payah dia. Payah ya nggak jadi. Tapi menulis semudah. Langsung ambil kertas. Mana saja. Saya kadang kalaupun ada kertas, saya di HP. Dan saya membuat postingan di Facebook itu, saya tidak akan pernah membuat cerita. Misalnya bertemu rumah teman. Semoga semawa. Saya nggak ada saya itu. Saya akan bercerita bagaimana saya ke sana tadi, jam di sana bagaimana makannya enak, seperti apa enaknya. Lalu bahagia melihat pasangan, bahagianya terbayang pula ketika kita masa-masa seperti dulu. Aku cerita itu. Dan bagaimana orang yang datang yang banyak dengan gaya-gayanya. Saya cerita itu. Ada yang membawa gelang, ada yang bertampilan biasa saja tapi elegan, ada yang sepertinya mahal tapi walaupun sudah mahal pakaiannya dia tetap juga tidak menaikkan gengsinya misalnya. Oh udah, itu cerita saya itu. Padahal pergi beralek aja. Beralek saja itu. Kalau orang melihat kan gitu aja di postingan. Beralek ke rumah kawan, semoga semua ya. Kan gitu aja. Nah, itu. Saya tidak mau ceritanya. Jadi pengalaman beralek jadi cerita. Jadi cerita. Bisa pula jadi novel itu nanti. Masuk jadi novel. Iya. Minimal jadi cerpen. Ya, cerpen. Ya nanti kita tambah yang visi, nanti ketemu orang di jalan, perjalanan ke sana tadi kapan kita lihat. Ya. Setidaknya tentang gaya saja lah, fashion misalnya, fashion orang. Tentang fashion orang di sana saja udah bisa jadi sebuah cerpen juga itu. Fashion kita berada di sebuah daerah yang sebenarnya belum terlalu metropolitan gitu ya. Tapi gaya-gaya orang di sini melebihi daripada metropolitan misalnya kan, bisa seperti itu. Lalu kita berpikir dari mana dapat uang gitu ya. Apakah ini yang membuat para laki-laki juga doyan untuk melakukan sesuatu yang di luar kebiasaannya, melakukan pekerjaan yang kurang baik, yang kurang halal demi memenuhi selera istrinya yang banyak gaya ini gitu. Itu pelajarannya? Pelajaran itu apanya nilai moralnya gitu. Pokoknya jangan sampai ada tulisan yang tidak punya nilai moral gitu. Harus ada gitu. Bahasa baik-baik yang kita buat itu bermanfaat gitu. Setidaknya kalau kita lucu, orang bisa tawa gitu. Orang bisa melupakan peristiwa, bisa melupakan gundah gulananya hari ini gitu kan. Ada saya tuh. Terima kasih sudah seminggu saya enggak tertawa gitu ya. Membaca postingan bisa tertawanya. Alhamdulillah. Jadi manfaat. Manfaat itu. Walaupun hanya tertawa saja, sedekah juga itu. Dia sudah sempat melupakan sementara kemelut batin yang dia alami gitu ya. Itu gitu. Bercerita saya tentang proses kematian istri saya, karena kalau orang semoga istri saya untuk ketimbang itu, saya ceritakan itu dari awal kapan mulainya proses kematian, nilai moralnya. Ternyata ketika sudah menuju sakratul maut itu, intan berlian, emas bacupa, emas bagantang nggak guna lagi. Tak satu pun yang bisa membujuk malaikat maut dan Allah. Tidak pula bisa menyogok Allah, matikan juga dalam keadaan non sunnah kutima. Aku pitinan banyak dan nggak sedekah. Dan lagi nih kutip masjid pitinan tinggal. Aku kata lo matian ibu dan kota dan kau non sunnah kutima. Jangan membantu koyo kan orang gitu. Nggak bisa lagi. Sudah terlambat gitu. Yang ketika itu yang berguna hanya
sedikit saja. Mulut mampu berkata la ilaha illallah, kan pendek. Ya. Tapi tentu mencapai Menggambarkannya ya. iya itu biasa gitu. Nah, itu nilai moralnya gitu. Bahwa mati itu sesuatu yang pasti, yang datang kita tidak tahu. Satu-satunya persiapan untuk mati itu adalah ya berbuat baik gitu kan. Nggak bisa nanti dulu, besok lah kan nggak bisa gitu. Nah itu makanya kalau kita tidak punya uang banyak untuk membangun masjid, tidak banyak uang untuk membantu anak yatim, setiap ada tulisan kita bisa memberikan manfaat gitu. Dan insya Allah mencatat juga itu sebagai ilmu bermanfaat yang insya Allah pula ketika kita meninggal mengalirnya kan, seperti airnya embun gitu kan, datang menyejukkan gitu kan. Jadi kalau kita panas kering kerontang dan datang air yang sejuk gitu kan, angin datang menyepoi kita gitu. Dan ternyata itu adalah hasil dari apa ini? tulisan kita. Itu betul ya, ini apa ini? Aku begitu indah, begitu sejuknya ya Allah, indahnya ya Allah, betapa indahnya ya Allah, sebegitu nikmatnya Allah. Anda tahu ini apa? Apa ya Allah? Inilah tulisan hasil dari tulisan Anda yang memotivasi orang di dunia. Sekarang ini orang masih membaca tulisan Anda. Setiap orang senang dengan tulisan Anda itu, ini datang pada bentuknya datang pada Anda. Setiap orang membaca tulisan Anda itu dia termotivasi, ingin pula berbuat seperti Anda lakukan. Ini datang bentuk wujud seperti kepada Anda. Oh, gitu kan luar biasa, enak juga. Jadi ternyata untuk masuk surga itu kita tidak hanya melulu gini-gini saja dia rumah gitu kan. Ada juga cara lain dengan tetap menjaga 5 waktu kewajiban kita. Kita ingin lebih, lakukanlah dengan melakukan kerja manfaat. Salah satunya menulis. Nah, kan gitu. Nah, ini kalau ada orang udah pengen nih nulis, apa langkah pertama yang dia lakukan? Langkah pertama yang jelas ingat sebuah kejadian. Nah, kalau ini kan kalau menulis apa gitu ya, kalau menulis novel kita novel dulu ya. Novel. Boleh juga nanti ilmiah gitu juga. Ingat dulu sebuah kejadian. Kalau ilmiah dulu. Ilmiah dulu contohnya kita buat sebuah kejadian, anggap itu masalah. Contohnya anak yang satu ini dari sekian banyak anak, yang satu ini susah sekali menyelesaikan tugas. Nah, ini masalah ini. Lalu kita lihat apa sebabnya. Kita telusuri dia. Oh, ini sebabnya. Anak kondisinya rumah ini belajar ada. Lalu apa solusinya? Lagi ini. Setelah sekian bulan hasilnya seperti apa? Ini hasilnya. Nah, itu seperti itu. Nah, tapi kalau cerita tentang novel setidaknya kita siapkan satu kisah yang benar-benar melekat pada diri kita gitu. Ada sebuah kisah, biar itu kisah yang kita alami, atau kita yang menghasilkan, atau kita dengar dari orang. Dulu pernah temanku bercerita tentang itu loh. Oh ya, aku ingat itu. Dia cerita tentang adiknya yang seorang cacat, susah, hidupnya susah, cacat, tapi dia lagi mau kerja, akhirnya dia sekarang memiliki itu. Wah, saya ingat itu satu kan, itu aja dulu diingat itu. Jadikan tulisan. Nah, jadi tulisan gitu loh. Ya, gimana cara mulainya Pak? Ya kita mulainya hari ini saya teringat satu peristiwa yang pernah saya dengar beberapa tahun lalu. Cerita begini, buat aja. Bagaimana? Tuh teh susu tuh. Punya udah tuh. Oh gitu. Ya. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Asik nih. Itulah saya membayangkan betapa gampangnya menulis dia. Kalau kita wanita dan kita lelaki, kita gunakan sajalah istilah ini ya. Ini istilahnya, walaupun istilahnya tapi kita positifkan. Wanita punya modal besar untuk menulis ini dengan cara bagunjang. Kan ketika kita apa tuh, gimana itu? Kemana-mana. Coba kita bahasakan ke dalam tulisan itu. Kenapa nggak kita begunjing lewat tulisan? Gitu Ya. Biar aja kemana-mana. Mana dulu. Begitu juga lelaki punya modal mau talapau. Apa aja dibahas? Bahas itu. Politik sampai apa? Agama, Ya gitu. ekonomi. Ya, digulung semua ya. Bicara saja dulu. Hari ini saya kembali lagi ke warung yang kemarin yang biasa saya duduk.
Tapi pembicaraan hari ini luar biasa. Saya kedatangan seorang namanya si Janggui. Janggui bercerita tentang ini. Ditimpal pula oleh siapa? Itu loh ceritanya. Bagaimana kita membicarakan sama teman. Dan tadi dang bos sobuk pajak tua. Lalu mana sobuk inyo? Rupu dah lalu kayu gini. Dia tanya aku raja orang ini. Padahal bodoh lu sekolah tu. Bodoh mana aku? Tapi itulah hebatnya nak kalau inyo sabar bodoh awak itu sekolah tu. Kalau ada sesuatu yang tanya hebat. Lalu ditanya rumah lampek gini. Coba kita tulis itu. Otak lapau tadi. Otak lapau tadi itu. Atau bukan yang onde yang nak sanggup aja tu dia kan dulu mak nembak orang dulu tu dia berusina. Onde piye sebenarnya. Pada bakal orang dulu tu mah. Telinga mudah nak dulu tu. Sangat jago dulu tu. Kini lah kayu kadang ikan ya. Dia mesti cerita je nyok. Lama cerita je. Menggunjang tu. Coba jadikan tulisan. Nanti ketemu tuh apanya pelajaran. Pelajarannya moralnya ada, apa ada. Ternyata masa kecil itu tidak menjamin bagaimana besarnya nanti gitu kan. Yang kedua, apapun bisa terjadi kalau kita berusaha. Apapun bisa terjadi. Dan sebaik apapun dasar kita akan bisa celaka kalau kita ini nanti itu apanya nilai moralnya gitu. Pesan-pesan moralnya. Jadi gitu. Kita mau aja lihat tulisan ya. Mau aja atau bergunjing saja. Atau bergunjing saja. Ya. Dan nantinya manfaat gitu. Ada manfaat. Ya wanita itu kan punya modal itu. Walaupun tidak semua wanita bergunjing, tapi setidaknya citra negatif yang pernah lengkap bergunjing kita jadikan itu positif. Bergunjing dalam keadaan positif itu. Modal dalam keadaan positif itu. Dan nanti setelah kita apa itu gitu kan akan bertemu juga itu cara-cara sama seperti kita masak gitu kan. Pertama rasanya seperti ini. Besok kita coba buat lagi beda ini rasanya. Besok coba lagi begini. Semakin sering jangan kita tulis itu. Saya tulis agak 2 halaman, baca lagi. Besoknya jangan kalaupun enggak sekarang enggak apa-apa. Tunggu lagi besoknya. Ini. Berasa, tapi besok lihat lagi. Besoknya lihat lagi. Insya Allah akan menemukan sesuatu yang kita cari gitu. Jadi sebenarnya mudah lah ya. Pokoknya intinya susah itu ilusi. Susah itu ilusi gitu ya. Nggak ada itu. Cuma kita membentuknya. Kita membentuk susah itu kita membentuknya. Susah itu bukan dari Tuhan itu. Mana ada Tuhan menyusahkan? Tuhan hanya mempermudah. Allah itu hanya memberikan kemudahan. Yang menyulitkan itu kan kita. Yang membuat kita sulit itu kita. Kita yang membuat kita sulit itu. Kan gitu. Sama sepenjara itu kan bukan karena Tuhan itu. Kan karena saya itu kan. Kalau karena Tuhan jahat Tuhan dong berarti kan. Gitu ya. Karena kita lalu Tuhan, iyalah kemang ini maumu aja diizinkannya kan gitu. Nah, kira. Atau juga berupa ganjaran gitu kan. Tapi kan karena kita juga memicunya gitu. Begitu juga tulisan. Kalau kita picu dia akan menjadi sesuatu. Pokoknya apa yang kita pikirkan terus menerus. Kalau tadi Darozi bilang mota ya tulisan. Berarti kalau misalnya Darozi ini mungkin karena melukis ya. Darozi bisa melukis juga lewat kata-kata gitu. Iya. Nah, sebenarnya tidak. Iya. Membantu mungkin iya. Kenapa? Karena tidak banyak pula orang yang pandai melukis bisa menulis. Intinya lagi tetap kemauan dan mau aja gitu kan. Benarnya. Siapa saja Anda Herata, penulis novel, orang teknik. Teknik ya. Teknik. Yang kemarin temu saya itu penulis skenario film, orang teknik. Saya orang seni rupa. Ada pula teman saya namanya Suryani Isnul, orang biologi. Jadi nggak ada itu latar belakang. Jadi latar belakang mau jadi pelukis lah, latar belakangnya mau sekolah sastra lah. Ternyata ini saya kan kuliah dulu di FBS, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni. Ada jurusan bahasa, ada jurusan seni. Tapi hingga kini justru yang membuat novel yang hari ini itu yang sedang heboh-hebohnya saya gitu. Bukan yang dari jurusan bahasa Indonesia ya, gitu. Jurusan seni malah ya. Jurusan seni gitu. Yang teman itu banyak juga menulis, mungkin dia fokusnya ke yang lain gitu ya. Cuma karena saya menulisnya dengan gaya seperti ini, bahkan ada yang satu komentar di Facebook saya begini. Seorang bahasa udah begitu berkesan bagi saya. Tidak sama dengan apa yang pernah saya pelajari gitu. Bangku kuliah katanya. Tidak sama dengan apa yang pelajari masa kuliah katanya. Katanya begitu sebenarnya. Berkesan ya. Nah gitu.
Berarti bisa lah kita, kalau Daroji kan bisa nih hipnotis juga kan. Iya. Tulisan kita tuh hipnotis orang. Itu. Hipnotis itu ilmiah. Ini itu contohnya. Orang menganggap hipnotis itu magic semacam. Ketika orang baca tulisan kita, lalu dia terpanggil jiwanya, berarti dia sudah kita hipnotis. Hipnotis itu bukan bayang tertidur, pokoknya itu. Intinya bergerak, jadi termotivasi. Sugesti, artinya hipnotis itu adalah sugesti. Ketika orang tergerak dengan apa yang kita katakan dan menyatakan benar apa yang kita katakan, berarti dia sudah kena hipnotis. Berarti dia menerima sugesti kita. Menerima sugesti kita. Gampang saja. Oke, mantap. Kita nikmati dulu nih. Ini kayaknya Bismillah, ini rezeki dari Allah. Rizkumunallah. Yuk. Closing kita apa ya? Closing kita ngajak. Iya. Jadi rencana kita pelatihan menulis novel bulan Agustus. Ya, pesan saya gini aja. Pertama, kalau siapapun Anda, mau guru, mau orang biasa, jadikan hidup Anda dikenang. Pertama. Jadikan hidup Anda dikenang. Salah satu cara untuk hidup Anda dikenang adalah dengan meninggalkan tulisan, dengan meninggalkan karya. Itulah wakil Anda setelah Anda meninggal. Ketika Anda tidak melakukan sesuatu ketika Anda hidup, tidak Anda tulis apa yang Anda lakukan, tentu tidak akan apa. Kalau Nabi Muhammad tidak ada yang menulis tentang hadis, hari ini kita tidak tahu apa agama kita nih. Karena ada yang ditulis. Ada yang nyatat ya. Ada yang nyatat. Jadi Anda adalah bintang film setiap drama diri Anda sendiri gitu. Anda adalah pelaku sejarah terhadap peristiwa Anda sendiri. Peristiwa Anda itu jelas tidak sama dengan peristiwa orang lain. Coba ceritakan peristiwa Anda itu juga bisa motivasi untuk yang lain gitu. Caranya apa? Ya menulis itu. Ya begitu juga kan kita seperti agama kita ini contohnya kan ajak mengajak gitu. Beragama itu kan bukan untuk kita saja. Kita seolah untuk kita tidak kita ajarkan pada orang lain. Meninggal kita agama hancur ini. Enggak ada lagi penganutnya. Karena kita tidak mengajaknya. Ini ngajak dan tulisan. Seperti itulah. Jadi ini Ustaz. Pertama, siapapun Anda, mau guru, mau orang biasa, yang pasti Anda punya kisah hidup yang sangat inspiratif, mempunyai kisah hidup yang tidak miliki orang lain, coba tulis. Sehingga Anda, ketika Anda selesai jadi guru, 30 tahun jadi guru, Anda tidak hilang dari memori orang-orang, tapi Anda tetap hidup dengan karya-karya Anda. Gitu. Dan itu gampang. Yang satu lagi katakan, sulit itu hanya ilusi. Karena kita yang menjadikan sulit, maka dia sulit. Kalau kita katakan mudah, lakukan saja, mudah deh. Jadi daftar Agustus kita pelatihan yang mau buat novel. Khusus yang mau buat novel, jangan sampai terlewat. Daftar 1 Agustus bersama gitu ya? Darozi Mandaliko. Oke. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.